Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tepatnya hari ini kita sudah sampai di awal tahun 1448 Hijriah di 1 Muharram. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kekuatan iman sehingga kemudian segala amal ibadah dapat kita lakukan dengan baik. Mudah-mudahan amal ibadah ini terus kita laksanakan dengan istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa setiap Selasa malam pada pekan ketiga di Masjid Al-Fida Muhammadiyah Pekanbaru Riau ini membahas satu tema dan kehidupan manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini, bahwasanya terdapat 5 alam kehidupan yang dilalui manusia. Yang pertama ialah kehidupan alam ruh, dan kehidupan ini telah berlalu. Yang kedua kehidupan alam rahim, dan kehidupan ini pun sudah berlalu. Yang ketiga ialah kehidupan alam dunia yang saat ini sedang kita jalani. Setelah dari alam dunia, maka kita pun akan melanjutkan perjalanan tersebut menuju kehidupan alam barzakh, kehidupan yang panjang, kehidupan antara dunia dan akhirat. Wa bainahuma barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di antara keduanya itu ada barzakh. Wa bainahuma barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai datang hari berbangkit. Artinya adalah kehidupan orang yang telah meninggal itu bukan kehidupan yang singkat, melainkan kehidupan yang sangat panjang. Allah hanya memberitahu waktunya kehidupan tersebut sampai datang hari berbangkit. Lalu kemudian setelah kehidupan barzakh, maka manusia sampailah pada kehidupan yang terakhir yang disebut dengan kehidupan alam akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 alam kehidupan yang dilalui manusia. Manusia yang kita maksudkan di sini bukan hanya umat Islam, tetapi seluruh umat manusia. Apakah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak beriman, selama dia itu manusia, maka pasti akan melalui 5 tahapan kehidupan tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir pembahasan kita tentang setelah ruh berpisah dari tubuh seseorang, maka kemudian ruh itu dibawa oleh para malaikat, kemudian naik ke langit. Setelah itu akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk dikonfirmasi terkait amal-amal yang telah dilakukan semasa hidup. Apa yang sudah dilakukan seorang? Beribadahkah dia? Berbuat baikkah dia? Beramal salehkah dia? Atau justru sebaliknya, menzalimi seseorang, makan yang haram, ataupun segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan akan dikonfirmasi, akan ditanyai kepada setiap pelakunya. Di situ Allah SWT berfirman, "Qul innal mautal ladzi
tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakanlah, innal mauta, sesungguhnya kematian, tafirru, kalian lari, tafirruna minhu fa innahu, dan sesungguhnya kematian itu mulaqikum, pasti akan mendapati kalian. Fa innahu mulaqikum, pasti akan mendapati kalian. Apa maknanya? Seseorang tidak akan bisa lari dari kematian. Sehebat apapun dia menjaga kesehatannya, sepandai apapun dia merawat dirinya, aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada, kematian itu pasti mendapati kalian, walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian berlindung di balik benteng yang kokoh sekalipun. Ini adalah pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu pasti mendapatimu, summa, kemudian sesudah itu, turaddun, kalian akan dikembalikan, ila alim, kepada zat yang mengetahui al-ghaibi wasyahadah, segala sesuatu yang bersifat gaib dan juga tentunya yang bersifat nyata. Ini maknanya turadduna ila, kalian akan dikembalikan, bukanlah sekedar kembali tanpa ada konsekuensi. Kalaulah seseorang menitipkan mobil dengan kita, ketika mobil itu dititipkan bagus, tidak ada rusak, tidak ada yang lecet. Lalu setelah mobil itu dititipkan, ternyata saat dipulangkan atau saat pemiliknya mengambil mobil tersebut, rupanya kacanya pecah, bempernya penyok, bannya kempes, kotor luar biasa. Maka tentu selaku pemilik kendaraan pasti akan marah, pasti akan tak suka ketika barang titipannya kembali dalam keadaan tidak baik. Maka begitulah hakikatnya manusia, ketika dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tidak bersih, keadaan yang, apakah Allah akan terima orang tersebut? Apakah Allah senang? Maka jawabannya tentu tidak. Makanya dalam riwayat disampaikan, ada orang yang ketika dia bertemu dengan Allah SWT, maka watuftahu lahu abwabus sama, ditutup bagi mereka pintu-pintu langit. Artinya ditutup bagi mereka pintu langit. Allah tidak terima orang-orang semacam itu. Maka kalaulah Allah tidak menerima hambanya tadi, maka bagaimana mungkin hamba itu mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di alam kubur, dan apatah lagi kebahagiaan di akhirat kelak. Makanya ayat tadi sangat dahsyat, sangat menyentuh hati kita. Fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian setelah itu pasti akan ditanyain terkait apa yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia. Apa yang kita lakukan selama hidup di dunia? Kita bersedekah, kelak akan ditanyain. Kita mengambil hak orang, kita akan ditanyain. Kita menzalimi orang, kita akan ditanyain. Segala sesuatu yang dilakukan seseorang, syahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka kalian pasti akan dikonfirmasi terkait apa saja yang telah kalian lakukan. Maka ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan manusia menjadi sangat-sangat sulit bagi sebagian orang, tapi bagi sebagiannya lagi tidak. Digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, apabila seorang itu orang yang beriman, melakukan amal soleh, berjalan di atas syariat yang benar, membantu sesama dan tidak menzalimi serta menjauhkan perbuatan syirik, maka kepada orang itu watuftahu lahu abwabul jannah, bahkan
di dalam kehidupan barzahnya itu dibukakan kepadanya pintu-pintu surga. Orang itu belum lagi sampai ke surga. Jangankan ke surga, ke akhirat pun belum. Namun ketika di alam barzah, kepada mereka sudah ditampakkan pintu-pintu surga. Sudah dibukakan pintu surga sehingga kemudian mereka bisa melihat kenikmatan-kenikmatan daripada isi surga tersebut. Maka itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman setelah mereka meninggalkan kehidupan dunia. Dalam riwayat lain Rasulullah katakan, wa yunawwaru lahul qabruhu kal qamari lailatul badri. Kuburnya itu diterangi dengan cahaya yang sangat terang sekali. Bahkan saking terangnya cahaya itu, kata Rasulullah SAW, seperti bulan purnama. Terangnya kehidupan mereka seperti bulan purnama. Dia bisa melihat keadaan sekitarnya. Lalu kemudian dan kepada mereka juga diberikan kenikmatan berupa raudhatun min riyadil jannah, berupa taman-taman surga. Inilah di antara bentuk-bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Tetapi bagaimana keadaan orang yang tidak beramal? Bagaimana keadaan orang yang zalim ketika hidup di dunia? Bagaimana keadaan orang yang memakan hak orang lain, memakan yang haram, memakan harta secara batil? Bagaimana keadaan mereka? Allah ceritakan dalam banyak ayat. Yang terjadi kepada mereka adalah penyesalan. Maka kemudian karena penyesalan yang mereka rasakan ketika itu, permintaannya hanya satu. Rabbirji'uni, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Hidupkan aku kembali lagi. Hidupkan aku agar aku dapat beramal saleh. Maka kalau kita lihat di Quran surat Al-Munafiqun, nanti sampai di rumah bagi jamaah yang online, maka silakan buka surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9, 10, 11 dan 12. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini terkait penyesalan orang-orang yang telah meninggal. Dan ungkapan mereka direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah nanti keadaan mereka. Demikianlah kondisi orang-orang yang tidak beriman. Demikianlah kondisi orang-orang yang zalim, orang-orang yang makan yang haram, yang bukan haknya di dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrillah. Jangan sampai gara-gara bekerja lupa solat. Jangan sampai gara-gara mencari nafkah lupa Allah yang memberi nafkah. Jangan sampai gara-gara untuk mengejar dunia lupa kehidupan akhirat. Maka Allah tegaskan, la tulhikum, jangan sampai amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kalian lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al zalika, siapa yang lupa, yang jatuh dalam kondisi tersebut, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu, dan zakikanlah, infakkanlah, mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli, sebelum datang, ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum datang kematian kepada kalian. Allah perintahkan bersedekah itu sebaiknya ketika masih hidup. Jangan sudah meninggal baru bersedekah. Bukan tak boleh. Lebih baik ketika masih hidup kita bersedekah. Mengapa? Karena dengan tangan kita sendiri. Keikhlasan kita yang tentukan. Kalau dari anak kita, ya boleh juga. Tapi kita tak tahu kondisi anak kita. Iya, kalau dia setelah kita meninggal, anak kita ingat dengan kita. Justru banyak yang terjadi dalam kehidupan yang kita saksikan, bahwasanya setelah anak ayah itu meninggal, jangankan untuk bersedekah atas ayahnya, orang tuanya, mak dia, justru sesama mereka pun berkelahi. Banyak saudara
abang, adik, kakak tak bersapaan gara-gara harta warisan. Bahkan dia katakan, saya tidak akan injak rumahmu ini sampai mati kalau belum begini. Itu gara-gara harta warisan. Tidak bersapaan antara kemenakan dengan pamannya, om dengan saudaranya dan sebagainya. Gara-gara harta. Makanya Allah itu katakan, wa anfiku, hendaklah kalian sedekahkan harta kalian min qabli mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan, min qabli, sebelum ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum datang kematian kepada kalian. Kalau udah mati itu menjadi harta waris. Kalau harta waris itu menjadi harta anak. Kalau anak bersedekah boleh enggak Ustaz? Boleh, tak ada masalah kalau anak bersedekah. Karena perbuatan anak itu sampai kepada kedua orang tuanya. Anak berdoa sampai kepada orang tuanya. Idza mata ibnu Adam, apabila seorang itu meninggal, in qata'a amaluhu, terputus amalannya. Tak bisa lagi ke masjid, tak bisa lagi baca Al-Quran, tidak bisa lagi berjamaah, tidak bisa lagi mendengarkan halaqah ilmu, terputus. Kecuali 3 kata Nabi. Sedekatun jariyatun, sedekah yang terus mengalir. Sedekah yang mengalir ini kapan dia lakukan? Dia lakukan ketika hidup. Makanya kemudian dia bersedekah ketika hidup. Terkadang orang ketika hidup tak mau bersedekah, saking pelit. Tapi akhirnya meninggal juga, harta yang disimpan itu ternyata juga tidak dibawa, ditinggalkan. Dan justru banyak kita lihat di masyarakat ini, dia pun tidak punya anak keturunan, tapi hartanya juga ditahan-tahan sampai meninggal. Apa jadinya? Harta itu dimanfaatkan oleh orang yang tak jelas. Kalaulah dia sedekahkan ketika dia hidup, itu sudah pasti milik dia. Seorang ulama yang bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi, dalam salah satu qaulnya dia mengatakan, seseorang yang bersedekah itu tak ubahnya seperti orang yang menyimpan uang di bank. Ini perumpamaan beliau. Seperti orang yang menyimpan uang di bank. Meskipun uang itu tidak di tangannya, meskipun uang itu berada di tangan orang lain, suatu saat ketika dia butuh, dia tetap akan bisa menikmati harta tersebut. Maka begitulah hakikatnya. Harta itu dia titipkan kepada orang. Kalau kita bersedekah, harta itu kita titipkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta di bank itu bisa kita ambil kapanpun kita mau, maka harta yang kita titipkan di jalan Allah itu akan kita ambil setelah kita meninggalkan kehidupan dunia. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah katakan, nanti ketika sampai di barzah, apa kata Rasulullah? Fayati rajulun hasanul wajhi. Sesampai orang itu di sana, di barzah, akan datang kepadanya satu sosok hasanul wajhi. Wajahnya sangat indah dipandang. Hasanus siyabi, pakaiannya yang sangat bagus dilihat. Thayyibur rih, aromanya sangat wangi dihirup. Orang ini kemudian berkata kepada si mayit, seseorang yang sudah meninggal, ya fulan, abshir, berbahagialah engkau. Hadza yaumuka allazi kunta tu'adu. Inilah hari-hari yang dulu telah Allah janjikan kepadamu. Dulu itu kapan? Dulu itu ketika dia di dunia. Si fulan, kata orang ini, hadza yaumuka allazi kunta tu'adu. Inilah hari-hari yang telah Allah janjikan kepada kalian, kepada engkau. Lalu kemudian orang itu pun kaget, heran. Lalu sembari bertanya, man anta? Kamu siapa? Fawajhuka alladhi yaji'u bil khair. Aku lihat wajahmu itu datang membawa kebaikan. Aku lihat kehadiranmu ini bukan menyusahkan aku. Kehadiranmu itu menyenangkan diriku. Man anta? Dalam riwayat lain disebutkan, apa kata amalan tersebut? Ala ta'rifuni? Apakah kau tak kenal dengan saya? Tak tahukah siapa saya ini? Maka orang itu menjawab, ma'arifuka, saya tak kenal dengan engkau. Maka dalam riwayat yang pertama Imam Ahmad tadi disebutkan, ana amaluka saleh, saya adalah amal-amal saleh. Dalam riwayat ini disebutkan, ana sahibuka, saya adalah temanmu pada hari ini.
Artinya apa? Orang yang beriman tidaklah merasakan kesepian, sama sekali tidak. Orang beriman itu merasakan kedamaian, merasakan kegembiraan. Justru mereka ditemani oleh amal salehnya. Tapi kalau orang-orang munafik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beramal saleh, ketika datang kepada mereka, wa ya'ti rajulun, datang kepada mereka qabihul wajhi, wajahnya sangat buruk rupa. Aroma bajunya pakainya sangat busuk. Thayyibu bukan thayyibu rihi. Aroma bajunya sangat busuk. Kemudian pakainya sangat lusuh. Lalu orang itu berkata, "Man anta? Kau siapa?" Fawaduhkal ladzi yaji'u bisyarr. Aku lihat kedatanganmu pada hari ini membawa kabar buruk bagiku. Man anta? Lalu kata orang ini, "Ana amaluka syarr." Saya adalah amal burukmu ketika di dunia. Rupanya ketika seorang itu sampai pada kehidupan barzakh, amal-amal salehnya itu menjelma menjadi suatu kebaikan, menjadi satu sosok yang tampan, yang indah dipandang mata. Tetapi kalau orang yang zalim, Bapak Ibu, jauhilah perbuatan zalim. Jangan makan yang bukan hak kita. Ketika kita bawa harta itu pulang ke rumah, bawa uang kita, harus pastikan yang kita bawa ini apakah hak kita atau tidak. Ketika yang kita bawa ke rumah itu bukan hak kita, lalu kita berikan kepada anak istri kita, lalu dia makan, tumbuh darah daging dari harta-harta yang kita bawa itu. Kalau seandainya itu tumbuh dari yang haram, maka an-naru fan-naru aula biha, kata Nabi. Neraka itu lebih baik dan lebih utama bagi dia kalau dia berikan sesuatu kepada keluarganya dari jalan haram. Biarlah sedikit, yang penting jelas, bersih. Al-inal halala bayyinun, halal itu sudah jelas. Wa haramun bayyinun, haram pun jelas. Jual beli itu halal, tetapi riba itu haram. Ketika kita menyimpan uang di bank, ketika kita minjam uang dengan orang, itu haram. Kelebihannya itu sifat haram. Ketika dia makan sesuatu yang haram itu, maka fadnaru aula biha. Ketika dia makan menjadi satu darah daging, maka api neraka itu lebih berhak kepadanya. Tak ada satupun ulama yang mengatakan riba itu adalah halal. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan orang-orang yang pemakan riba dan Allah suburkan orang yang senantiasa bersedekah. Begitulah gambar nanti ketika di dunia mereka tak lihat, dan kita pun tak lihat amal baik, amal buruk tak pernah nampak. Kita baca Al-Quran tak pernah kita lihat bentuk amal kita, berzikir kepada Allah tak pernah kita lihat, kemudian salat, apapun kebaikan yang kita lakukan tidak pernah kita lihat dalam kehidupan nyata kita. Tetapi begitu sampai pada kehidupan yang tidak sama dari kehidupan yang sekarang, maka segala sesuatu itu akan tampak nyata. Segala sesuatu itu akan sangat jelas. Makanya oleh karena itu hadis-hadis tentang kehidupan alam barzakh ini adalah penggugah hati kita, adalah sebagai motivasi kita untuk senantiasa memperbanyak amal soleh yang kita lakukan. Maka kemudian amal soleh itu berdatangan kepada dia. Jika amal soleh itu amal baik, jika amal itu amal baik, maka kebaikan-kebaikan akan meliputi orang tersebut. Dan jika yang datang itulah amal-amal buruk, maka kesulitan dan kepayahan siap untuk menyusahkan orang itu. Maka oleh karenanya dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa anfiqu, hendaklah kalian bersedekah mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian itu datang. Ini adalah teguran keras kepada kita, jangan sudah meninggal baru bersedekah. Jangan sudah meninggal baru berbuat. Walau tara idil mujrimun, Muhammad, sekiranya engkau lihat orang-orang yang pendosa itu. Walau tara idil mujrimun nakisu ru'usihim, ketika mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, nakisu ru'usihim, kepala mereka tertunduk menahan malu, tak sanggup melihat dosa-dosa mereka. Nah, dosa itu ditampakkan. Kata Imam Al-Munawi, nanti dosa itu akan diwujudkan dalam satu bentuk yang tak enak dipandang.
Maka kemudian ketika dia bertemu dengan Tuhannya, nakisu ru'usihim inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka sembari berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, absorna, kami sudah melihat semuanya ya Allah. Apa yang mereka lihat? Perbuatannya di dunia. Sama sekali satu pun tak ada yang tertinggal. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. La yughadir, yang kecil sekalipun amalan itu, wala kabiratan, yang besar sekalipun, tak ada satu pun yang terlupakan oleh Allah. Siap malaikat itu mencatat. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, mereka tertulis dalam catatan para malaikat. Maka ketika itu mereka katakan, Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, kami sudah menyaksikan, melihat dengan mata kepala kami. Wasami'na, dan kami pun telah mendengar dengan telinga kami apa yang telah kami perbuat, apa yang telah kami lakukan. Kami sembunyikan dari manusia. Ketika kami hidup, kami bisa menutupinya. Ketika kami hidup, kami bisa bayar orang. Ketika kami hidup, kami bisa menghindar. Ketika kami hidup, kami bisa mangkir, bisa lari. Tapi ketika sampai pada hari keputusan itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika baru di barzah saja, na'mal salih, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na. Farji'na artinya kembalikan kami ke dunia. Kenapa permintaannya seperti itu? Menyesal. Jangan sampai penyesalan itu datang kepada kita baru kita ucapkan. Dan sampai sesuatu itu menimpa kita baru kita ucapkan. Begitulah keadaan orang-orang kafir. Begitulah keadaan orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya ketika akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka katakan lagi, farji'na na'mal salihah, kembalikan kami ke dunia untuk beramal saleh. Kalau engkau kembalikan kami ke dunia, ya Allah, kami berjanji tak akan kami lakukan lagi perbuatan-perbuatan yang dulu kami lakukan. Tapi Allah katakan, sekiranya kami kembalikan, la'adu limanuhu anhu. La'adu, mereka akan kembali anhu. Rupanya itu hanya ucapan-ucapan di mulut mereka saja. Inna mukinun, ya Allah, kalau engkau kembalikan kami ke dunia, kami pasti yakin dengan janji-janjimu. Tapi Allah jawab di ayat yang lain, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak, sama sekali tidak. Itu hanya omongan kamu saja. Itu hanya ucapan yang keluar dari mulutmu saja. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka itu sudah ada barzakh. Sudah ada tembok yang tak mungkin mereka tembus. Itulah makna barzakh. Ada pembatas, ada sekat yang tak mungkin dia bisa tembus. Tak akan bisa kembali lagi ke dunia. Dalam ayat yang lain, surat Fatir, surat yang ke-35, ayat yang ke-37, Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah dahulu telah kami panjangkan umur kalian? Bukankah dulu telah kami beri kesempatan kepada kalian? Umur panjang itu maknanya diberi kesempatan. Bulan haji tiba, diajak untuk berkurban. Bulan Ramadan tiba, afdhalus siyami, sebaik-baik puasa. Ba'da Ramadan, setelah Ramadan adalah siyamu Muharram, puasa di bulan Muharram. Arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperbanyak ibadah di bulan Muharram ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan orang yang banyak melakukan dosa juga dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Maka himbauan-himbauan tersebut sudah semua. Kalau sudah dihimbau, sudah diberi peringatan, sudah diberi tahu, namun ternyata tetap di atas kemaksiatan tersebut, maka kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Itu hanya omongan kamu saja. Itu hanya ucapan-ucapan yang lahir dari mulutmu, yang tidak ada sedikit pun penyesalan daripada kalian. Lalu kemudian Allah katakan lagi, waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian nadhir yang memperingatkan kalian. Apa nazir makna di situ?
Para ulama ada yang mengatakan nazir di situ maknanya adalah umur. Bahwasanya umur kalian yang panjang itu adalah peringatan bagi kalian. Nazir di situ juga bermakna adalah mautul aqarib, meninggalnya orang-orang terdekat kita. Ketika kawan karib, sahabat dekat, orang tua ataupun siapalah dia hanya taulan yang dekat dengan kita, ketika Allah panggil, itu adalah nazir. Itu adalah pemberi peringatan untuk kita. Sadar diri bahwasanya kalau kawan kita ini sehat walafiat, tidak sakit, tiba-tiba dapat kabar meninggal dunia, itu adalah nazir. Itu adalah pemberi peringatan kepada kita. Kalau hatinya tidak bergetar, kalau tidak ada muncul rasa keinsafan dalam dirinya, maka bagaimana mungkin dia akan bisa insaf di atas jalan kebenaran. Nazir juga bermakna al-marid, yaitu berbagai macam penyakit yang menimpa. Itu adalah peringatan-peringatan Allah. Dulu kita sehat walafiat, umur 30, 40 tidak ada sakit. Sekarang sudah berumur 50, 60 tahun, sudah banyak penyakit-penyakit. Itu adalah nazir. Itu adalah pengingat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan insaf? Apakah kita akan kembali? Apakah kita akan melakukan ibadah dengan keadaan yang sedang kita alami? Suatu hari saya diceritakan oleh seorang jamaah, dulu saya ini Ustaz, orang yang jauh daripada agama, berbagai macam perbuatan dosa yang saya lakukan. Rasa-rasanya saya tak akan mati, saya akan menikmati betul kehidupan dunia ini, seakan-akan saya dah pemilik dunia ini. Lalu sampai suatu ketika Allah tegur saya. Nazir, datang peringatan, Allah tegur saya. Allah beri sakit. Yang sakit itu saya tak bisa berbuat apa-apa. Yang semulanya saya mengatakan saya mampu untuk melakukan apa saja, tapi dengan kun fayakunnya Allah, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba saya sakit dan tak mampu lagi berbuat. Sementara teman-teman saya tidak diberikan sakit, sehat walafiat, dan ternyata sakit yang kita terima itu ketika kita pahami sebagai teguran Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi titik balik dalam kehidupan kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita kecuali melahirkan kebaikan-kebaikan. Maka oleh karenanya apapun yang terjadi, kita mesti nilai sesuatu itu dalam kacamata agama. Akhirnya orang ini sejak hari itu sampai sekarang dia tak pernah tinggalkan lagi ibadah. Dia takut sekali hartanya yang selama ini dapat dari jalan yang tidak baik, dia buang. Dia berikan kepada sesuatu. Dia berikan untuk kebutuhan jalan dan sebagainya. Dia tak terima lagi. Adapun uangnya yang dia kira ini sumbernya subhat. Subhat itu tak jelas. Ini punya saya atau tidak? Wa man waqa'a fis subhat waqa'a fil haram. Sesuatu harta yang tak jelas sumbernya, ragu-ragu kita untuk memakannya, sesungguhnya itu harta subhat, dan harta subhat itu adalah haram. Wa man waqa'a fis subhat, siapa yang terjatuh dalam perbuatan haram, maka wa man waqa'a fis subhat, siapa yang jatuh dalam perbuatan subhat waqa'a fil haram. Suatu hari ada seorang ibu-ibu bercerita kepada saya. Waktu itu dia masih bekerja sebagai seorang pekerja. Lalu kemudian kawan-kawannya memasukkan nama dia dalam satu proyek. Padahal dia tak ikut di situ. Dibuatlah manipulasi daripada proyek itu. Dapat untung besar diberikan kepada dia. Apa kata ibu ini? Saya tak bisa terima. Ambil sajalah uang itu. Saya tak bisa menerima. Ini untung kita bersama. Kata dia, saya tidak ada usaha di situ. Lagi pula hasil yang kita dapatkan itu hasil manipulasi. Bukan yang sejujurnya, saya tak mau. Akhirnya diberikanlah kepada orang yang menyerahkan tadi, saya tak mau terima. Dia tolak itu kenikmatan dunia demi mendapatkan keridhaan Allah SWT. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena memang dia sudah mengamalkan agama ini dengan baik. Dia tak mau menerima kecuali sesuatu yang sudah jelas sumbernya. Ini adalah prinsip yang tidak bisa diubah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, keyakinan semacam itu lahir dari ilmu pengetahuan yang benar. Sumbernya itu benar. Kalau sumbernya benar, pengamalannya akan benar. Ketika pengamalan itu benar, maka orang tersebut akan merasakan
nikmatnya dalam menjalani kehidupan ini. Maka oleh karenanya jangan sampai setelah seorang itu meninggal barulah kemudian dia baru berbuat, ya Allah saya yakin, ya Allah saya percaya, mulai hari ini saya akan lakukan, akan buat apa yang kau inginkan. Fayaqula rabbi, ya Tuhanku, ya Rabbi. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin. Laula, ini namanya andai-andai. Ini namanya penyesalan. Laula, sekiranya akhartani, engkau tunda kematianku sebentar saja ya Allah. Ini maknanya mereka minta agar jangan lagi dimatikan. Tunggu sekejap, saya ingin berbuat. Laula akhartani ila ajalin qaribin, sebentar saja, beri kami kehidupan lagi. Fa asaddaqa wa akun minas salihin. Saya akan berjanji kepadamu ya Allah, akan saya keluarkan sebagian hartaku ini dan aku akan melakukan amal-amal saleh. Tapi apa daya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kematian sudah datang. Bahkan jangankan sudah sampai di barzah, ketika roh sampai di kerongkongan saja, taubat sudah tidak diterima. Pintu taubat sudah tertutup. Fir'aun ketika dia tahu kebenaran ajaran Musa, maka dia katakan amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, kepada Tuhannya Harun dan Musa. Maka Allah katakan, al-ana, baru sekarang kamu beriman. Sebelumnya kemana saja kau wahai Fir'aun? Al-ana wa qad asaita. Sekarang kamu baru beriman. Dulu peringatan-peringatan kami sudah datang kepadamu. Bukan sekali, dua kali. Musa datang, Harun datang. Kemudian berbagai macam musibah bencana sudah datang kepadamu. Lalu kemudian Fir'aun pun bertaubat ketika roh sampai di kerongkongan. Maka kata Rasulullah SAW, innallaha la yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah tidak menerima taubat seseorang ketika roh sampai di kerongkongan, di gargar. Jangan sampai ketika roh di kerongkongan baru kemudian menyatakan taubat, apalagi kalau sudah menghadapi kematian. Buah keadaan taubat tidak terima ketika matahari terbit dari barat. Ini artinya terjadi di akhir zaman nanti. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang singkat dan padat ini, mari kita introspeksi diri kita. Mari kita untuk mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan. Hari ini sudah masuk ke tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Maka bermakna umur jatah kehidupan kita bukan justru bertambah, tapi justru sebaliknya umur itu berkurang. Kalau Allah beri jatah kepada kita umur 60 tahun, hari ini umur kita sudah 59 tahun, berarti tinggal 1 tahun lagi. Kalau Allah jatah kita umur 65 tahun, hari ini umur kita sudah 64 tahun, berarti tinggal 1 tahun lagi. Kehidupan sangat pendek. Dan terjadi penyesalan. Orang-orang sudah meninggal itu, wa akun minas salihin. Ya Allah, aku akan melakukan amal-amal saleh. Aku akan menjadi hamba-hambamu yang beriman. Maka kemudian Allah katakan, wa la yu'akhirullahu nafsan idza ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang kematiannya. Dan Allah lah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Maknanya Maha mengenal, Allah sangat tahu apa yang telah kalian perbuat dalam kehidupan dunia ini. Maka oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya mudah-mudahan dengan terus mengkaji tentang kematian, zikrul maut. Zikrul maut itu salah satu amalan untuk demi lazat, untuk mematikan kenikmatan dunia. Ketika semakin banyak kita mengkaji perkara-perkara kematian, maka semakin kuatlah iman kita dan semakin menambah kesadaran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penyampaian tadi dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama bahwasanya kehidupan manusia
tidak hanya di dunia ini saja. Ada kehidupan yang panjang, dan bahkan kehidupan yang panjang itu sampai datang hari berbangkit. Bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun, 100 tahun, 1000 tahun, tidak. Tak ada satupun manusia yang tahu. Waktu batasnya hanya Allah katakan sampai datang hari berbangkit. Ini pertama. Yang kedua, kesimpulannya adalah bahwasanya amal-amal baik dan amal-amal buruk akan datang kepada pelakunya. Amal-amal baik akan datang kepada pelakunya dalam keadaan yang sangat indah. Wajahnya indah, pakaiannya indah, aromanya wangi. Dan disiap menemani orang yang beramal itu sampai ke akhir zaman. Sebaliknya, jika amal itu amal buruk, maka dia pun akan menemani sampai tengah hari kiamat. Maka orang itu pun merasa takut dan merasa sangat lama dalam kehidupan barzakh. Maka oleh karenanya, hendaklah kita bersedekah, beramal saleh sebelum datang waktu kematian. Jangan sudah meninggal baru ingin bersedekah. Jangan sudah mati baru ingin berbuat. Tak ada gunanya. Apalagi kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan. Yang paling baik itu adalah apa yang kita lakukan dengan tangan kita sendiri. Jangan pernah berharap kepada anak kita. Jangan pernah berharap kepada generasi kita. Oh, nanti ada kok yang mendoakan saya. Nanti kalau saya meninggal, cucu saya mendoakan saya. Iya, kalau cucunya soleh, soleha. Kalau cucunya itu perangainya buruk, justru menjadi bumerang bagi orang yang hidup. Karena ketika dia tidak didik anak itu dengan baik, ketika dibiarkan anak itu menjadi anak yang tidak berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan justru menjadi penyelamat bagi orang tuanya, melainkan sebagai penyulit bagi mereka ketika mereka berada di kehidupan barzakh. Maka oleh karenanya, dan sampai waktu itu sudah tiba, baru kemudian kita nyatakan saya ingin berbuat, saya ingin beramal, saya ingin melakukan amal-amal soleh. Jangan sampai hal itu terjadi. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mari kita renungkan, kita ambil pelajaran dan hikmah dari penyampaian kita ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik amal ibadah kita, dan kedepannya kita menjadi orang-orang yang taat di atas ajaran agama kita ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.